Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara yang saya kasihi, Simbah dan Yohanes, semua yang hadir di tempat ini, tentu semua akan kehilangan dengan kematian Yoel Adi Prasetyo ini. Pertama kali kalau saya mendengar nama Yoel Adi Prasetyo, yang terlintas di dalam benak saya, orang yang sangat berdedikasi, tangan yang sangat ringan dan selalu siap untuk menolong, tidak pernah hitung-hitungan, dan pribadi yang peduli. Care-nya itu kebangetan. Kalau boleh saya ngomong, care-nya itu boleh dimundurin dikit. Saking kebangetannya, dia tidak akan mempedulikan keberadaan dirinya, kesehatannya ketika orang lain membutuhkan dia. Sosok kakak yang begitu memperhatikan adiknya. Sosok pemuda gereja yang menjadi teladan bagi anak-anak muda di gereja. Sosok seorang anak yang bisa memperhatikan dengan detail, mengampuni dan merawat orang tuanya. Dia hanya mendapat kesempatan untuk merawat papanya karena mama sudah meninggal ketika dia mendaftar ke TC UPH. Seingat saya ceritanya dia akan wawancara besok, hari ini mamanya meninggal, tapi dia dengan semangat, dengan air mata pergi wawancara, dan dia memilih kembali ke Lampung untuk merawat adik dan papanya. Bagi saya itu yang teringat ketika mengingat nama Yoel Adi Prasetyo. Senyumanmu kawan susah untuk dilupakan. Ceriamu susah untuk dilupakan. Ajakan terakhirmu untuk kita pergi mancing, mohon maaf, kita tidak sempat mewujudkan. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kelak nanti untuk kembali pergi menyelamatkan ikan-ikan dari dalam air, dan pergi pelayanan ke gereja-gereja, dan pergi untuk mendidik dan mengajar anak-anak. Tuhan memberkati dan melindungi dan menghiburkan keluarga. Saya pribadi sangat bangga, sangat terkesan, sangat mendapatkan pelajaran hidup dari Yoel Adi Prasetyo. Tangan yang saya bilang tadi juga, kami selalu punya istilah untuk tangan Yoel. Tangannya itu dingin sekali untuk menanam sayur-sayuran, memelihara apa saja. Apa yang ditanamnya selalu tumbuh.
sawi, kangkung, pokcoy, seledri, pelihara lele, pelihara ayam, semuanya sukses. Ya, entah kapan kita bisa membakar dan memanggang lele dan ayam-ayam itu, sobat. Tuhan kiranya menghiburkan kita semua. Tuhan memberkati. Ya, perkenalkan, nama saya Nines, Kepala Sekolah SD Lentera Harapan Banjar Agung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bercerita tentang sosok sahabat, adik, teman kerja yang begitu dikasihi oleh banyak orang, yang saat ini sudah bahagia bersama Bapa di surga, yaitu saudara terkasih kita, almarhum Yoel Adi Prasetyo. Saya mengenal Yoel dari Juli 2018 semenjak dia dimutasi dari SLH Ambon ke Banjar Agung. Berawal dari kegiatan-kegiatan pulang sekolah, begitu ya. Di sekolah kadang menanam sayur, mengurusi kebun singkong, berawal dari hal-hal sederhana. Kemudian kami banyak sharing. Kemudian ada banyak hal yang kami lalui bersama dengan teman-teman yang lain juga, dan membuat kami akrab hingga akhirnya 2 tahun terakhir ini Tuhan izinkan kami bekerja bersama-sama di leadership, khususnya di SD SLH Banjar Agung. Seorang pribadi yang begitu mengasihi Tuhan, seorang pribadi yang begitu mengerti panggilannya di dalam dunia pendidikan, seorang pribadi yang begitu mengasihi keluarganya, sehingga dalam setiap hal yang dia lakukan, dia selalu memberikan yang terbaik. Pukulan yang begitu berat ketika kami harus menerima kenyataan bahwa saudara kami pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sudah bahagia dan tenang bersama Bapa di surga. Bukan hal yang mudah untuk diterima, karena secara pribadi saya dari pagi sampai sore banyak berkoordinasi. Sampai sekarang pun masih sering, aduh biasanya Yoel yang lakukan ini, biasanya Yoel menyapa seperti ini, biasanya Yoel lakukan ini, dan saat ini sudah tidak ada begitu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari sosok seorang Yoel, dia melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia mau memberikan waktu baik untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk teman-teman, dan dia tidak pernah hitung-hitungan. Saya secara pribadi bersyukur sekali diperkenalkan dengan sosok Yoel yang kurang lebih 4 tahun ini bisa dibilang menjadi saudara. Semua anak rantau ketika berkumpul menjadi satu, menjadi saudara. Dan saya secara pribadi Bun, dulu kalau sakit, well tolong belikan ini, well tolong ini, dia pasti langsung bergerak. Dan itu pun juga terjadi dengan teman-teman yang lain begitu. Bersyukur sekali mengenal sosok pribadi Yoel, dan kiranya kami semua dimampukan untuk mengerjakan bagian panggilan kami seperti yang Yoel lakukan. Hingga akhir pelayanannya di dunia ini pun dia masih melakukan yang terbaik. Hari Kamis dia masih melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan itu memberikan kesan yang terbaik buat kami. Kiranya kita semua belajar untuk terus melakukan yang terbaik sampai kapanpun Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu apakah hari ini, apakah besok, akankah setahun, 2 tahun lagi Tuhan panggil kita, tapi kiranya kita memiliki hati seperti yang Yoel sudah contohkan kepada kita semua. Dan kiranya kita menjadi komunitas yang saling mendukung di masa-masa yang tidak mudah ini, untuk kita sama-sama bangkit, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati,
Sehingga setiap hal yang kita lakukan itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang sering saya ingat di doa oleh Pak Yoel begitu ya, entah ketika pembelajaran, ketika doa leader, ketika closing, Pak Yoel sering mengatakan dua hal ini. Satu, kami yang terbatas selalu dimampukan oleh Allah yang tidak terbatas. Dan yang kedua yang selalu dikatakan Pak Yoel di akhir setiap doanya adalah biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan itu benar-benar merema dalam kehidupan saya, sehingga kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua hanya karena kehendak Tuhan saja. Demikian sharing saya mengenai sosok Yoel Adi Prasetyo yang sudah menjadi sahabat, saudara, dan menjadi teladan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Halo, nama saya Wiwit Arisanti. Saya Kepala TK Lentera Harapan Banjaragung. Pertama kali bertemu dengan Yoel saat tahun 2018. Dia pindah dari Ambon ke SLH Banjaragung. Waktu itu saya masih menjadi kepala SD. Pada waktu awal dia ke Banjaragung, memang dia menyatakan bahwa ingin dimutasi ke Banjaragung untuk bersama-sama dengan adiknya. Karena itu alasan utama dia untuk dia bisa pindah. Yoel bagi saya adalah seorang yang mau belajar ya. Kemudian yang kedua ada satu hal yang saya ingat banget, dia termasuk guru yang waktu itu memulai untuk menanam sayur, terutama di depan kelas ya. Karena itu saya benar-benar mendukungnya karena saya tidak punya keahlian di bidang pertanian. Dan panen kami waktu itu adalah panen sawi, sangat banyak ya, dan hasil dari panen tersebut dipakai lagi untuk membeli bibit dan dipakai lagi untuk anak-anak mulai belajar banyak mengenai pertanian melalui Yoel. Dia seorang yang rajin, telaten, kemudian dia mulai menanam selain sawi juga ada seledri dan sebagainya. Itu menjadi pengalaman yang unik terutama bagi anak-anak. Bagi saya Yoel juga seorang partner kerja yang konsisten ya, memahami betul apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang wakil. Beberapa kali kami diskusi mengenai beberapa hal dan apa yang terjadi bagi dia, dan ketika dia hari Jumat tersebut dia meninggalkan kami, suatu hal yang sangat mengejutkan, benar-benar suatu kehilangan yang sangat ya, karena sebenarnya waktu itu saya dan Yoel juga bekerja sama lagi karena dia adalah pemain kita dan saya adalah WL. Waktu itu kita mau mengisi chapel untuk anak-anak. Kepergiannya begitu mendadak. Sampai hari ini pun saya juga masih bertanya kenapa ya, apa yang terjadi dengan dia. Nah, tapi apa yang sudah Yoel lakukan, sudah Yoel kerjakan, pastinya menjadi berkat bagi SLH Banjaragung. Selamat jalan Yoel. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menyambutmu dan kau pasti aman di sisi Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Christian. Susah mau ngomong apa kalau bicara tentang Yoel. Sedikit saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu. Sebelum Yoel pergi, jadi sekitar jam 6:15 atau sekitar jam 6:30 itu si Yohanes, adiknya Bapak Yoel, telepon ke saya. Sembari menangis dia bilang, "Pak Christian, tolong, Kak Yoel udah gak bergerak. Saya bangunin gak mau bangun." Wah, seketika itu Bapak Ibu saya langsung tanpa berpikir panjang, saya langsung ke rumah, ke kosan Pak Yoel. Saya nyampe sana sekitar jam 6:30 atau jam berapa saya sampai sana. Kemudian di sana sudah ada satu orang, Mas Yanto kalau nggak salah namanya. Jadi 2 orang sama Yohanes.
sudah ada di sana. Sembari Yohanes menangis saya lihat. Dan ada yang bilang, Pak, kayaknya nadinya sudah tidak ada. Saya lihat, saya pegang tangannya, memang nadinya sudah tidak ada. Kemudian saya pegang dadanya, sudah tidak bergerak, tapi masih ada rasa hangat dada sama di belakang. Itu masih ada rasa hangat. Langsung saya ajak Yohanes bawa ke rumah sakit, Bapak Ibu. Langsung kita itu langsung berangkat. Kemudian nyampe ke rumah sakit, saya bawa ke IGD. Ketemu perawat, kemudian ada dokter di sana, langsung ditangani. Langsung menggunakan seperti kayak oksigen untuk menambah oksigen mungkin ya. Jadi di mulutnya dikasih oksigen, terus dikasih di dadanya dikasih seperti kayak apa itu ya, untuk alat kejut seperti itu Bapak. Jadi siapa tahu masih bisa ditolong. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika kita sampai sana, dokter bilang sudah tidak ada. Kami masih belum percaya, kami masih minta sama dokternya, tolong dok, selamatkan saudara saya ini. Dengan susah payah, dia diberi pertolongan pertama mungkin. Di situ tetap tidak ada nafas yang bisa kembali. Ketika saya mendengar nama Yoel, dia orang luar biasa, baik, ringan tangan. Orangnya ya tidak pernah ada kata hitung-hitungan, ataupun juga kalau misalnya disuruh Pak Yoel minta tolong ini, gak pernah ada kata gak bisa. Pasti dia akan lakukan itu semua. Orang yang sangat luar biasa, sangat bersahabat. Untuk sekolah, untuk kawan-kawan kami yang ada di sini, beliau sangat luar biasa, sangat baik. Ketika beliau meninggalkan kita semuanya, saya pribadi masih belum percaya kalau dia pergi. Tapi saya yakin sekarang Pak Yoel sudah bersama Bapa di surga dan sudah bahagia, dan Tuhan lebih sayang kepada Pak Yoel. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya yang masih ada di dunia ini, tetap berkarya dan tetap bersukacita walaupun kita sudah ditinggalkan Pak Yoel. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat bertemu lagi. Nama saya Om Fidianto, biasa dipanggil Pak Fidi. Di sini saya ingin memberikan kesan dan pesan oleh almarhum Yoel Adi Prasetyo, atau bisa dipanggil Pak Yoel. Pak Yoel lebih dari sahabat untuk saya, lebih dari keluarga, teman dekat, bahkan dia yang mengayomi. Menurut saya dia yang mengayomi saya semenjak saya pertama kali datang di Sekolah Lentera Harapan Banjaragung sampai saya keluar ke pelayanan berikutnya. Pak Yoel ini meninggalkan banyak kesan yang sangat berarti bagi saya. Dia mengajarkan banyak pelajaran hidup untuk saya. Tentu saya sangat kehilangan ketika shock juga ketika mendengar kabar bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan. Semoga apa yang sudah ditinggalkan oleh beliau bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menjadi kenangan yang manis untuk kita kenang. Dan untuk Yohanes, tetap semangat, tetap lanjutkan pelajaran ini, dan jangan sampai kecelakaan kakakmu. Terima kasih. Shalom,
Perkenalkan, saya Medan Sukses Siliwu. Di sini saya mau bercerita begitu ya, sedikit bagaimana pengalaman saya atau bagaimana cerita saya bersama dengan Pak Yoel selaku Wakakur, selaku kakak begitu buat saya. Saya rasa semuanya, seluruh bahkan komunitas SLH atau orang-orang yang sudah mengenal beliau pasti terpukul dengan adanya berita ini. Itu salah satunya saya merasa sangat kehilangan beliau begitu. Kalau boleh saya bercerita sedikit, beliau sebelum saya mendengar kepergian beliau itu di malam sebelumnya beliau sempat datang ke kontrakan kami begitu. Di sana kami bercerita begitu tentang bagaimana kami harus berelasi di dalam satu komunitas, bercerita, kemudian sharing satu sama lain, tertawa bersama dengan teman-teman di kontrakan. Dan di sana saya merasa beliau tidak merasa sedang kesakitan begitu. Beliau sedang tidak merasa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya beliau. Ya memang sebelumnya saya tahu ya kalau misalnya beliau masih belum makan malam begitu. Dan ketika ditanyain, Kak Yoel udah makan belum? Jawabnya sudah begitu. Jadi kayak masih merasa bersalah sampai sekarang begitu. Kenapa nggak menawarkan langsung makanan pada saat itu? Jadi masih ada penyesalan, masih ada rasa bersalah begitu ketika mengingat kejadian itu. Kak Yoel ini adalah pribadi yang siap kapanpun. Ya. Beliau ketika kita tanyain, kakak sibuk nggak? Begitu, pasti jawabnya enggak deh. Ada apa? Ada yang bisa dibantu apa? Begitu. Jadi saya sebenarnya kesulit untuk berbicara ya Bapak Ibu. Karena sampai detik ini pun masih terasa bagaimana tawanya beliau begitu. Ya, biasanya setiap pagi kalau misalnya Senin pagi seperti ini beliau akan datang ke kelas ngantar jurnal begitu. Terus selalu dikatakan semangat Dek gitu. Harusnya ya banyak sekali ya kata-kata seharusnya begitu. Ya, seharusnya beliau hari ini bawa devosi di kelas saya di kelas 5A. Nah, karena 2 minggu sebelumnya selama online beliau selalu ikut di devosi kelas 5A. Kemudian beliau tergerak hatinya. Kemudian meminta izin ke saya, boleh nggak Dek minggu depan hari Senin saya yang bawa devosi di kelas 5A. Saya dengan sukacita mengatakan, oh boleh Kak silahkan begitu. Anak-anak juga kayaknya pengen dengar dari guru lain begitu, gimana rasanya kalau devosi di kelas 5A. Jadi banyak momen, banyak janji, banyak rencana-rencana ke depan yang masih belum tercapai sebenarnya. Tapi satu hal yang mau saya tanamkan dalam hati saya terus berdoa supaya setiap kita yang ditinggalkan ini punya kekuatan begitu, punya kekuatan untuk lebih semangat, punya kekuatan untuk lebih bangkit lagi sekalipun harus kehilangan sosok yang sangat luar biasa ini. Gitu. Jadi saya berharap begitu ya, keluarga kita yang ditinggalkan masih tetap bersukacita meskipun rasanya sulit begitu ya. Banyak sekali perbedaan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Akan ada mungkin di satu momen kita ngerasa harusnya ada Kak Yoel ya di sini. Kayak saya misalnya, kemarin yang duduk di kursi ini Kak Yoel loh gitu. Atau ayo makan yuk, ajakin Kak Yoel. Masih ada rasa-rasa yang seperti itu. Tapi saya terus menguatkan hati, kita semuanya harus terus menguatkan hati, kita juga harus terus bangkit begitu. Itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru Lentera, yayasan, gereja, jemaat, serta warga sekitar yang membantu pemakaman kakak saya kemarin.
Sebelumnya saya mau minta maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf karena saya orangnya tidak pede, apalagi ngomong depan kamera. Kesan saya terhadap kakak saya itu awal saya kelas 8. Dari situ saya dibawa kakak saya dari Lampung Timur ke Tulang Bawang untuk bersekolah gitu ya. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa kakak saya itu mau saya belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh biar kedepannya jadi seseorang yang bisa membantu orang lain atau keluarga sendiri gitu. Kesan saya ikut Pak Yoel itu saya belajar banyak hal, yang terutama itu bertanggung jawab dalam segala apapun yang kita lakukan. Saya juga heran ya kenapa Tuhan mengambil kakak saya secepat itu, karena saya membutuhkan kakak saya gitu kan, membutuhkan pendamping ya, seperti kakak saya gitu yang mengajarkan saya untuk bertanggung jawab dalam segala apapun, dalam hal apapun yang kita kerjakan. Saya mengucapkan juga terima kasih terhadap kakak saya yang telah membantu saya sekolah, terus membantu meningkatkan bertanggung jawab terhadap saya gitu ya. Memori saya tentang kakak saya ini seperti saya belajar bagaimana dia itu bertanggung jawab, karena dia dulu itu sekolahnya itu di asrama, jadi dia belajar banyak bertanggung jawab gitu. Ya kedepannya saya ingin membahagiakan kakak saya walaupun secara tidak ada gitu kan, tapi saya ingin mewujudkan apa yang kakak saya omongkan untuk masa depan saya, terutama itu untuk bersekolah gitu kan, untuk bersekolah walaupun kamu orang gak punya, tapi kamu harus sekolah, harus lulus SMA gitu. Jadi kakak saya ini kayak motivasi saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala apapun. Ya intinya jika saya dikasih kesempatan untuk ngomong ke kakak saya gitu, saya ingin mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih gitu, karena sudah mengurus saya dari SMP sampai saat ini, membantu saya, membayar apapun yang saya perbuat gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih jika beliau masih ada di sini gitu. Namun Tuhan berkehendak lain ya jadi saya ingin mengucapkan secara lisan gitu. Menurut saya beliau ini orangnya yang sabar ya terhadap orang tuanya, terhadap saudara-saudaranya. Beliau ini orang yang sabar, taat. Beliau juga pertama mengajak saya untuk ber-PA atau ke gereja gitu. Ayo ke gereja gitu, biar kenal satu sama lain, gak di rumah aja gitu. Biar kamu dekat juga sama Tuhan gitu. Jadi itulah memori atau kenangan yang saya ingat gitu ya. Walaupun kakak saya udah gak ada gitu, tapi saya ingin kedepannya itu membahagiakan dia gitu. Itu jika ada kesalahan saat saya ngomong, tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Wayan Kesi, dulu saya anak muridnya Pak Yoel. Selama 2 tahun saya bersama Pak Yoel. Di hari Jumat kemarin, saya sangat kaget banget karena mendengar kabar Pak Yoel sudah tidak ada. Tentunya nggak percaya karena di hari Rabu itu saya
baru aja ketemu sama Pak Yoel. Nah, jadi saya itu lagi nunggu jajanan saya dari luar. Terus Pak Yoel keluar dari ruangannya. Terus dia nyapa saya, kayak Casey gitu kan. Jadi kayak pas hari Jumatnya itu saya kaget. Tiba-tiba mendengar berita Pak Yoel udah nggak ada. Terus saya sempat juga ngechat Pak Yoel, saking nggak yakinnya saya chat Pak Yoel di IG. Saya tanya, Pak, halo Pak, gimana kabarnya? Saya bilang kayak gitu kan. Karena saya belum percaya, belum yakin karena Pak Yoel masih muda. Waktu hari Rabu juga masih sehat-sehat, masih sempat rekaman buat chapel, masih juga sempat nyapa saya. Saya juga ada niatan untuk ngasih kayak buah-buahan dan minuman gitu agar ya buat kenang-kenangan aja sama Pak Yoel. Itu ada di niatan saya tapi belum saya lakukan. Dan saya sangat menyesal karena saya sangat terlambat ngasihnya karena Pak Yoel sekarang udah nggak ada. Dan itu benar-benar ada di niatan saya, tapi ya nyesel banget karena belum kesampaian. Jadi selama 2 tahun saya sama Pak Yoel di kelas 5 dan kelas 6, itu pun di kelas 6 terpotong karena ada corona. Jadi banyak suka duka yang dilewatin, banyak juga kenangan-kenangan. Pak Yoel itu bisa dibilang sangat bijaksana, sangat produktif, sangat menyayangi anak-anaknya. Apalagi saya bersama Pak Yoel sudah 2 tahun. Jadi saya cukup mengenal Pak Yoel selama 2 tahun itu. Jadi Pak Yoel itu cara mengajarnya sangat baik, cara bicaranya sangat baik. Juga dengan orang tua saya juga baik. Saya juga pernah ikut les, walaupun gak disuruh saya tetap ikut karena Pak Yoel itu sangat baik. Apalagi Pak Yoel dulu ngekos di Opung kan, jadi rumah saya sama Opung sangat dekat, jadi bisa sering bertemu. Jadi kalau sekarang Pak Yoel udah pindah kos jadi jarang ketemu, itu pun kalau ketemu pas di sekolah. Sekarang Pak Yoel udah gak ada jadi gak bisa ketemu, gak ada lagi yang nyapa-nyapa, gak ada lagi yang bantu saya mempersiapkan data-data saya karena data-data saya sebelumnya itu salah. Jadi nggak ada lagi yang nyiapin. Mungkin ada Pak Timo tapi kan kurang dekat, hanya dekatnya sama Pak Yoel. Ibu saya juga sering tanya-tanya ke Pak Yoel tentang data-data saya. Juga tidak ada lagi yang nanya-nanya saya, nanya kabar saya, nanya-nanya gimana sekolahan saya, pelajaran saya gimana. Nggak ada lagi yang nyapa-nyapa saya, dada-dada ke saya gitu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jason Ramadhani. Saya bersama dengan Pak Yoel selama 2 tahun dari kelas 5 sampai kelas 6. Pak Yoel itu orangnya sangat baik. Orangnya juga mengajarkan saya banyak hal, mendukung saya supaya giat belajar. Saat saya sulit mengerjakan tugas, dia mendukung saya, memotivasi saya untuk selalu mengerjakan tugas. Dan Pak Yoel itu orangnya sangat sabar. Dia tidak suka marah-marah. Sekian yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Jika mendengar kata Yoel adalah pribadi yang luar biasa. Beliau adalah pribadi yang humble kepada semua orang, terutama kepada kami. Beliau selalu ikut campur, membantu pekerjaan kami, apapun itu. Tanpa kami meminta, tanpa kami ngomong, beliau selalu menyodorkan bantuannya. Apa Mbak yang bisa saya bantu? Beliau adalah pribadi yang sangat baik, luar biasa. Dan beliau adalah contoh pribadi yang benar-benar sangat-sangat baik, ramah, dan luar biasa. Pak Yoel, terima kasih atas segala sesuatunya yang sudah Bapak berikan kepada
kepada kami. Apapun itu sangat luar biasa, Pak. Tenanglah di sana, Pak. Doa kami akan selalu menyertai Bapak. Terima kasih sekali lagi. Ketika mengenang Bapak Yoel Adi Prasetyo, dia adalah sosok yang sungguh mengagumkan bagi saya sebagai seorang pelayan. Pertama, dia adalah sosok yang penuh cinta kasih. Ketika beliau memilih untuk ke Tulang Bawang, mengajukan pindah ke Tulang Bawang, yang dilihat adalah masa depan adiknya, masa depan keluarganya. Artinya bahwa kepedulian itu penting untuk keluarga. Dengan cinta kasih, kepedulian yang besar itu, sehingga praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari juga nampak. Saya bersama Pak Yoel melihat misalnya dia selalu mengajak kawan-kawan untuk tinggal bersamanya. Artinya kepedulian menolongnya itu tinggi. Misalnya contoh Mas Putra diajak ke rumahnya. Nah, kemudian Pak Yoel juga ketika kita minta tolong untuk terlibat dalam melayani, dia tidak pernah menolak. Ya Pak, saya siap. Saya akan menyediakan waktunya. Dan ketika kita minta tolong itu dengan keterbatasan yang ada, dia tidak pernah mengeluh. Nampaknya dia menjalani segala sesuatunya itu dengan menyenangkan. Dan ketika dia sosok kreatif, di mana dia tinggal, di lingkungannya selalu bersih. Rumahnya atau di mana dia tinggal itu terawat dengan baik. Kamar, kemudian lingkungan sekitar, bahkan kalau dengan tanaman menurut saya tangannya itu dingin. Dia bercocok tanam itu luar biasa. Di mana rumah di mana dia tinggal, kata tetangganya itu untuk ditanami apapun enggak bisa hidup. Tetapi karena Pak Yoel tangannya itu dingin, menanam kemarin itu menanam sayuran itu bisa hidup. Ketika saya kasih ayam, saya pikir ayamnya itu ya satu, kemudian ini nanti ya saya tambah lagi lah biar 2 dan banyak. Tetapi di tangan Pak Yoel, ayam 1 itu kemudian tambah jago 1 itu sekitar 3-4 bulan itu sekarang udah banyak. Artinya tangannya itu adalah tangan yang kreatif. Dia adalah anak muda yang loyal dengan pekerjaan, sangat peka terhadap kepeduliannya tinggi kepada sesamanya, tetapi juga dia mencintai lingkungan di mana dia tinggal, dan dengan kreativitasnya dia bisa mengolah tanaman, menanam sayuran. Ini luar biasa. Anak muda yang kreatif. Dan saya melihat kemandiriannya luar biasa. Mengajak adiknya, mengajak orang tuanya, dan di Tulang Bawang, ayo belajar, ayo bekerja Pak. Dan saya sangat senang mendapat kawan, mendapat sahabat, mendapat ya, mitra yang luar biasa seperti Pak Yoel. Keinginannya ketika berdialog, berbicara dengan saya itu selalu menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu. Nah ini yang menarik. Kita saja ketika ketemu dengan orang, kita berusaha minta tolong. Saya minta tolong sih. Tetapi Pak Yoel itu dengan saya, apa yang bisa saya bantu Pak? Nah ini dari rekam kebersamaan dengan beliau, saya sangat ya sedih
Tetapi saya sangat bersuka cita beliau saat ini bersama dengan Tuhan. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Pak Yoel. Tuhan memberkati. Halo, selamat siang. Saya adalah Andi Rumdrar, teman dari almarhum Bapak Guru Yoel. Pada tahun 2013 pertama kali saya masuk ke UPH, saya bingung akan teman-teman terdekat yang akan menolong saya untuk beradaptasi di sana. Dan Pak Yoel adalah salah satu yang paling dekat karena kami satu mentoring. Jadi dalam keluarga mentoring itu, Pak Yoel adalah teman yang sangat perhatian, teman yang sangat mendukung, karena kita sama-sama jurusan primary, hanya beda kelas. Jadi setiap tugas yang ada di jurusan primary, Pak Yoel selalu mengingatkan saya, bahkan sering juga untuk membimbing saya, karena saat semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 saya masih cukup kesulitan dalam beradaptasi untuk belajar. Jadi ketika bicara tentang kesan, saya sangat mengingat akan peran Pak Yoel dalam mendukung saya untuk berkuliah dengan baik. Salah satu momen yang sangat mengingatkan saya adalah ketika Bapak almarhum semester-semester awal selalu meminjamkan saya laptop, karena saya belum punya laptop saat itu untuk mengerjakan tugas. Jadi Bapak almarhum selalu berusaha untuk mengerjakan tugas-tugasnya lebih dahulu dan memberikan laptopnya kepada saya. Itu adalah salah satu momen yang sangat menyentuh hati saya, mengingat kebaikan hati dari Pak Yoel. Beliau adalah pribadi yang rendah hati, murah senyum, dan suka menolong siapa saja. Beliau harus tetap semangat ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.